Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Kali ini kami akan menjelaskan tentang conflict of teamwork and how to overcome. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu konflik? Apa konflik tersebut dapat dihindari karena banyaknya perbedaan pendapat? Kalau mau tahu, simak penjelasan berikut ya. Jadi, menurut Stoner dan kawan-kawan, konflik organisasi terjadi karena adanya ketidaksepakatan mengenai penempatan atau pemberian soal tujuan organisasi, status individu, nilai, persepsi, atau kepribadian. Dan menurut Harjana pada tahun 1994, beliau mengatakan bahwa terdapat 9 sumber konflik yang terjadi di organisasi. Apa aja sih 9 sumber tersebut? Jadi, ke-9 sumber tersebut ada yang pertama, merupakan pengertian karena kegagalan komunikasi. Yang kedua, adanya perbedaan tujuan karena perbedaan nilai hidup. Ketiga, persaingan mendapatkan sumber daya organisasi yang terbatas. Keempat, masalah wewenang dan tanggung jawab. Kelima, perbedaan dalam penafsiran terhadap peraturan atau kebijakan. Keenam, kurangnya kerjasama. Ketujuh, adanya usaha untuk mendominasi. Kedelapan, tidak menaati tata tertib dan peraturan kerja. Dan yang terakhir, perubahan dalam sasaran dan prosedur kerja. Nah, ke-9 sumber konflik tersebut akan kami jadikan pedoman utama dalam video ini ya. Dalam teamwork, pasti ada konfliknya dong ya. Lalu bagaimana konflik-konflik tersebut bisa diselesaikan? Ternyata konflik tersebut dapat diselesaikan dengan kiat-kiat yang sudah kita rangkum nih. Adapun cara penyelesaiannya sebagai berikut. Di dalam sebuah teamwork, terkadang terdapat anggota yang hanya memikirkan tujuan sendiri dan acuh terhadap orang lain. Padahal, di dalam sebuah tim sebaiknya setiap anggota dapat memiliki sifat empati. Dengan memiliki sifat tersebut, maka akan terjalin hubungan yang harmonis dan juga dapat memikirkan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu, adanya perbedaan tujuan, nilai, dan penafsiran terhadap kebijakan. Contohnya seperti ini. Misalkan kamu bekerja di sebuah tim yang memang sejak awal sudah membicarakan kebijakan tim, tetapi diam-diam kamu gak setuju sama kebijakan tersebut. Sebaiknya hal tersebut bisa dihindari jika setiap individu bisa saling terbuka dengan yang lainnya ketika sedang berdiskusi mengenai hal itu. Dengan terbuka antar anggota akan mampu memahami pendapat orang lain. Keterbukaan akan membantu mencari jalan keluar apabila ada anggota yang memiliki perbedaan pendapat. Setelah itu ada masalah wewenang dan tanggung jawab. Seringkali ditemukan bahwa individu dalam tim tidak dapat menjalankan wewenang serta perannya dengan jelas yang seharusnya dapat bertanggung jawab demi tercapainya tujuan tim. Peran leadership dalam mengatasi hal itu ialah memimpin anggotanya untuk wajib menjalankan dan mampu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang memang sudah diberikan. Kalau nggak bisa menjalankan wewenang, seseorang pemimpin harus memberikan teguran yang tegas dan jelas pada anggotanya. Jangan lupa juga, pemimpin itu harus bisa jadi contoh yang baik untuk timnya. Konflik selanjutnya ialah salah pengertian karena kurangnya komunikasi. Nah, masalah komunikasi ini menjadi sumber konflik yang paling umum terjadi. Komunikasi ini harus berjalan dua arah ya. Kalau satu arah, agak aneh ya. Sebisa mungkin informasi yang disampaikan ini harus jelas kepada tim, dan yang mendengarkan bukan hanya sekedar mendengarkan, tetapi harus menyimak, dan kalau tidak paham bisa ajukan pertanyaan. Meskipun masalah komunikasi paling umum terjadi, tapi kalau tidak diminimalisir bisa berdampak negatif ke tim dan sangat berakibat fatal. Nah, akan tetapi kita perlu tahu nih langkah-langkah efektif seperti apa sih yang bisa menyelesaikan konflik-konflik dalam sebuah tim ini. Langkah-langkah efektif yang dapat menyelesaikan konflik atau yang lebih dikenal dengan problem solving. Langkah-langkah tersebut dimulai dari mendefinisikan konflik atau masalah yang nantinya akan membantu seseorang dalam menentukan penyebab, menentukan prioritas, dan mampu menemukan solusi terbaik, dan diterapkan dalam upaya meminimalisir konflik pada suatu tim. Nah, itulah macam-macam konflik dalam tim beserta penyelesaiannya. Gimana? Semoga bisa menambah pengetahuan dan insight-insight baru untuk kalian ya. Dan oh iya, tenang aja kok, semua informasi yang ada di video ini ada referensinya ya, karena kita nggak akan menyampaikan informasi palsu. Terima kasih sudah menonton video ini. Stay safe and healthy. Dah.